Bismillah, kita lanjutkan belajar kita dari kitab Talkhis Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah. Kita masuk ke Al-Faslu Tsalits, Al-fi'lu bin nadhari ila zamani wuqu'ihi. Fasal yang ketiga, yakni fi'il ditinjau dari waktu terjadinya. Ini kemarin sudah ya? Sudah, dan kita memang ingat bahwasanya fi'il itu nanti pembahasannya itu biasanya berangkat dari pembagian ini, yakni ditinjau dari waktu terjadinya terbagi menjadi fi'il madhi, kemudian fi'il mudhari' dan fi'lul amr. Kemudian kemarin kita membahas ini akan lebih mudah ketika kita melihat tasrif dari fi'il madhi bagaimana, fi'il mudhari' bagaimana, kemudian fi'il amr, yang mana fi'il amr dibentuk dari fi'il mudhari'. Untuk cara pembentukan fi'il amr yang lalu sudah diterangkannya ya. Kemudian untuk wazan-wazannya itu sangat bagus untuk dihafalkan. Jadi kalau kita hafal tasrif, kemarin kita sudah mengenal ada tasrif lughawi dan tasrif istilahi. Itu kalau hafal tasrif itu nanti insyaallah akan sangat membantu kita dalam menguasai fi'il. Mengingat namanya fi'il itu hampir semua fi'il itu dibaca mengikuti wazan atau timbangan atau pola-pola yang ada dalam tasrif. Ada tasrif lughawi dan tasrif istilahi ya. Untuk tasrif istilahi di sini kita akan melihat adanya yang khususnya adalah pada fi'il ya. Ada kolom pertama itu fi'il madhi, kolom kedua fi'il mudhari', kemudian nanti ada fi'il amr. Fi'il amr di beberapa kolom berikutnya ada uf'ul. Fi'il madhinya fa'ala, fi'il mudhari'nya yaf'ulu, maka fi'il amr itu dibentuk dari fi'il mudhari' ini. Kalau fi'il mudhari'nya yaf'ulu, maka fi'il amrnya adalah uf'ul. Ketika fi'il mudhari'nya pada nomor 2 itu yaf'ilu, maka fi'il amrnya if'il gitu. Ketika fi'il mudhari'nya yaf'alu, fi'il amrnya if'al. Nanti ada kesamaan dalam dalam hal, terutama di sini adalah dalam hal ain fi'il. Harokat dari ain fi'il pada fi'il mudhari' dan fi'il amr mesti sama. Karena memang fi'il amr dibentuk dari fi'il mudhari'. Begitu juga nanti di yang nomor berikutnya, nomor yang lebih panjang lagi, nomor 7, 8, 9 itu fa'ala yufa'ilu, maka fi'il amrnya fa'il. Fa'ala itu fi'il madhinya, yufa'ilu fi'il mudhari'nya, kemudian fi'il amrnya fa'il. Af'ala yuf'ilu, fi'il amrnya af'il. Kemudian nomor 10 tafa'ala yatafa'alu, ketika fi'il mudhari'nya yatafa'alu, maka fi'il amrnya tafa'al, dan seterusnya. Maka saya anjurkan untuk menghafal ini. Kalau tasrif istilahi itu tasrif yang dibaca ke samping semacam ini selain fi'il madhi, mudhari' dan amr juga ada isim. Ada isim gitu. Untuk isim nanti mungkin dibahas di kesempatan berikutnya, kesempatan mendatang insyaallah. Kemudian nanti memahami tasrif istilahi di sini
tasrif istilahi kita pandang mulai untuk membahas fi'il itu kita fokus ke kolom pertama dan kedua. Kolom pertama adalah fi'il madhi, kolom kedua adalah fi'il mudhari', yang mana ini fi'il madhi dan fi'il mudhari' yang domirnya huwa. Ini semuanya mulai dari nomor 1 sampai berapa? Sampai 22. Ini kolom pertama semuanya adalah fi'il madhi dengan domir huwa. Kolom kedua itu semuanya adalah fi'il mudhari' yang domirnya huwa. Kemudian domir yang lain kan yang namanya fi'il itu ada pelakunya. Pelaku kalau terkandung di dalam fi'ilnya itu disebut domir, kata ganti. Kata ganti itu ada huwa, ada huma, ada hum, dan seterusnya. Kalau yang di tasrif istilahi ini fi'il madhi dan fi'il mudhari'nya hanya domir huwa saja. Nah, terus domir-domir yang lain gimana? Domir-domir yang lain nanti bisa kita ketahui lewat tasrif lughawi. Nah, tasrif lughawi ini. Tasrif lughawi ini. Nah, ini kan pada domir huwa fa'ala yaf'ulu itu nanti sebagaimana dalam tasrif istilahi. Nah, kemudian domir huma bagaimana? Untuk fi'il madhi, domir huma bagaimana, domir hum bagaimana, maka nanti kita akan mengetahui dari tasrif lughawi ini. Nanti tinggal dibaca dari atas ke bawah. Tasrif lughawi itu tasrif yang membacanya ke bawah. Tasrif ke bawah. Jadi tasrif ke samping, istilahi tadi, ada tasrif ke bawah, tasrif lughawi. Akhirnya nanti digabungkan menjadi tasrif istilahi. Itu kita mengenal macam-macam pola fi'il madhi yang domirnya huwa. Nanti digabung dengan tasrif lughawi ini, nanti ketemu tasrif pola-pola fi'il madhi ada 22 ini dikali dengan sejumlah domir-domirnya, mulai dari domir huma, huwa bagaimana, huma bagaimana, hum bagaimana, hiya, huma, huna, dan seterusnya. Fi'il mudhari' juga gitu. Fi'il mudhari' juga begitu. Kemudian nanti untuk fi'il amr, nanti fi'il amr itu fi'il yang perintah loh. Perintah hanya ditujukan kepada orang kedua. Orang kedua itu berarti nanti hanya 6, mulai dari anta itu, anta antuma antum, anti antuma antumna, anti antuma antunna, 6 domir ini. Untuk fi'il amr dibentuk dari fi'il mudhari' khusus pada domir orang kedua. Jadi silakan nanti dihafalkan sendiri. Kita lanjutkan berikutnya. Kita akan pindah ke fasal yang keempat. Al-faslu rabi' al-fi'lu bin nadhari ila ma'mulihi. Fi'il ditinjau dari ma'mul. Ma'mul itu adalah objek. Ditinjau dari objeknya, ma'mulnya. Atau nanti bisa juga diistilahkan fi'il ditinjau dari maf'ul bih. Ma'mul itu yang dikenai pekerjaan, maksudnya objek penderita. Atau nanti istilah dalam status kata itu ada maf'ul bih. Fi'il ditinjau dari ada tidaknya maf'ul bih. Maf'ul bih itu adalah itu sama dengan objek itu. Fi'il ditinjau dari ma'mulnya terbagi menjadi 2, yakni
lazim dan muta'addin. Apa itu? Yang pertama, al-fi'lul lazim ialah fi'il yang tidak membutuhkan objek. Objek tadi kalau dalam judul itu diistilahkan dengan ma'mul, nanti kalau dalam status kata itu ada maf'ul bih. Berarti di sini fi'il yang tidak membutuhkan objek atau maf'ul bih. Bisa ditambahkan objek di sini maksudnya maf'ul bih. Maf'ul bihi, maf'ulun bihi. Contohnya dalam kalimat ini, jalasar rajulu, laki-laki itu duduk. Jalasar rajulu, jalasa itu fiilnya di sini tidak membutuhkan objek. Jalasar rajulu, titik. Sampai di situ saja, tidak disebutkan objeknya, maka kalimatnya sudah sempurna. Laki-laki itu duduk, titik. Itu kan sudah sempurna. Hadara amrun, amr telah hadir, titik. Itu sudah sempurna, nggak butuh objek. Qama zaidun, zaid berdiri, titik. Itu sudah sempurna kalimatnya, tidak perlu diberi objek. Kita bandingkan dengan jenis yang berikutnya, al-fi'lul muta'addil. Fi'il yang membutuhkan objek. Fi'il yang membutuhkan objek. Contohnya, akhadha Muhammadun al-kursiyya. Muhammad mengambil kursi. Muhammad mengambil kursi. Akhadha ini fi'il yang membutuhkan objek. Karena apa? Coba kalau kita putus sampai di sini. Akhadha Muhammadun, Muhammad mengambil. Nggak disebutkan kursi, nggak disebutkan kursi kan sebagai objeknya, nggak disebutkan kursi, maka belum sempurna. Muhammad mengambil, titik gitu. Itu belum sempurna kalimatnya. Muhammad mengambil. Sampai di situ nggak sempurna. Harus disebutkan mengambil apa, kursi, meja atau yang lain gitu. Maka di sini membutuhkan objek, harus ada objeknya. Di sini objeknya adalah al-kursi ya. Qara'tul kitaba, aku membaca kitab itu. Qara'a, kemudian kalau domirnya anak kan qara'tu, aku membaca, titik gitu. Belum sempurna, harus diberi objek. Objeknya di sini adalah al-kitaba. Jadi qara'a, qara'tu itu adalah fi'il yang muta'addil karena dia butuh maf'ul bih. Fahimat talamidud darsa. Murid-murid itu memahami pelajaran itu. Maka di sini fahima, memahami, itu butuh objek. Karena kalau fahimat talamidu, murid-murid itu memahami, sampai di situ nggak dikasih objek, maka belum sempurna. Harus ada objeknya, butuh objek. Inilah fi'il muta'addil. Bisa dirasakan bedanya ya antara fi'il lazim dan fi'il muta'addil. Fi'il lazim, jalasa contohnya, jalasa rajulu. Jalasa itu nggak butuh objek. Beda dengan tadi akhadha, mengambil. Mengambil apa? Butuh objek. Nah, nih. Kemudian di sini keterangannya ad-darsa, al-kitaba, al-kursiyya, semua adalah objek kalimat yang harus ada dalam kalimat. Dan apabila tidak disebutkan maka kalimatnya tidak sempurna. Sehingga fi'il fahima, qara'a, akhadha adalah disebut fi'il muta'addil. Sampai di sini bisa dipahami? Udah ya? Kita lanjutkan berikutnya di halaman 34. Al-faslul khamis. Pasal yang kelima. Al-fi'lu bin nadhari ila
fa'ilihi. Fi'il ditinjau dari pelakunya. Kalau sebelumnya tadi fi'il ditinjau dari objeknya, sekarang ditinjau dari pelaku. Pelaku dalam bahasa Arab nanti disebut fa'il. Berarti ini fi'il ditinjau dari ada tidaknya fa'il. Kalau bab sebelumnya tadi fi'il ditinjau dari ada tidaknya maf'ul bih. Kalau yang ini fi'il ditinjau dari ada tidaknya fa'il terbagi menjadi dua, yakni al-fi'lul mabniyu lil ma'lum, atau yang lebih singkat kita singkat aja dengan maklum gitu. Maklum, fi'il maklum gitu. Di sini kan istilahnya agak panjang gitu loh. Tapi kita garis bawahi ini disebut fi'il maklum. Al-fi'il mabniyu lil maklum. Fi'il yang dibangun untuk maklum. Kemudian yang kedua adalah al-fi'lul mabniyu lil majhul. Fi'il yang dibentuk, yang dibangun untuk majhul atau fi'il majhul gitu aja. Jadi di sini terbagi menjadi dua, yakni fi'il maklum dan fi'il majhul. Apa itu? Fi'il maklum ialah fi'il yang ada atau diketahui pelakunya. Nah, maklum artinya apa? Diketahui. Diketahui apanya? Pelakunya atau fa'il. Pelaku di sini istilahnya dalam tata bahasa Arab fa'il, pelaku atau fa'il. Jadi fi'il maklum, fi'il yang diketahui fa'ilnya. Kalau fi'il majhul, jahula kan artinya tidak tahu ya, bodoh, tidak tahu. Fi'il yang tidak diketahui pelakunya atau fa'ilnya. Nah, bedanya itu. Kita lihat contohnya. Qara'al mudhi'un naba'a. Membacakan. Siapa yang membacakan? Pelakunya ada di sini. Al-mudhi'u, penyiar. Penyiar itu membacakan berita. Penyiar itu membaca berita. Qara'a, fi'il qara'a di sini itu diketahui pelakunya. Pelakunya adalah al-mudhi'u. Ya. Kita fokusnya pada ini, ada tidaknya atau diketahui atau tidaknya pelaku. Kalau masalah objek ada tidak, itu kan pembahasannya di untuk masalah pembagian yang lain kalau di bab sebelumnya tadi. Contoh berikutnya, yaktubu Muhammadun ad-darsa. Muhammad menulis pelajaran. Yaktubu, menulis. Siapa yang menulis? Pelakunya siapa? Muhammadun. Diketahui kan? Fa'ilnya diketahui gitu. Nih, kita lihat contoh berikutnya biar jelas. Quri'an naba'u. Quri'a, dibaca. Apa yang dibaca? An-naba'u, berita itu. Quri'a, dibaca. Siapa yang membaca? Tidak diketahui pelakunya. Maka ini quri'a disebut fi'il majhul. Kemudian contoh berikutnya yuktabu darsu. Yuktabu, ditulis. Apa yang ditulis? Ad-darsu, pelajaran itu. Siapa yang menulis? Pelakunya siapa? Tidak diketahui. Jadi kita lihat di sini kalau qara'a, membaca, itu fi'il maklum, quri'a, dibaca, fi'il majhul. Yaktubu, sedang menulis, itu fi'il yuktabu, sedang ditulis, fi'il yang majhul. Atau dalam tata bahasa Indonesia kita mengenal ada kata kerja aktif dan pasif gitu ya. Qara'a, membaca, itu kata kerja aktif, membaca. Quri'a, dibaca, kata kerja pasif. Jadi kalau maklum kata kerja aktif pakai me.
Kalau majhul itu kata kerja pasif. Di. Yaktubu, yuktabu juga gitu. Yaktubu sedang menulis. Yuktabu sedang ditulis. Itu kalau kita bandingkan dengan tata bahasa Indonesia ya. Kata kerja aktif dan pasif. Aktif itu pakai me, kalau pasif pakai di. Berikutnya, cara membuat fi'il mabni majhul. Fi'il mabni majhul. Jadi fi'il itu asalnya adalah maklum. Itu. Sehingga nanti dalam tasrif itu fi'il madhi mudhari itu semuanya adalah fi'il yang maklum. Semuanya maklum. Nah, dari fi'il yang maklum itu nanti bagaimana cara membentuk agar fi'ilnya itu menjadi majhul? Caranya adalah jika dia fi'il madhi, maka di kasroh huruf sebelum terakhir dan di dhammah semua huruf sebelumnya yang berharokat. Jadi ini kalau fi'il madhi di kasroh huruf sebelum terakhir. Nanti bisa ditambahkan huruf sebelum terakhir di sini maksudnya adalah ain fi'il. Antum tambahkan aja. Huruf sebelum terakhir itu maksudnya ain fi'il. Ain fi'ilnya di kasroh. Dan di dhammah semua huruf sebelumnya yang berharokat. Huruf yang berharokat. Yang berharokat itu maksudnya yang a, i, u gitu ya. Kalau sukun itu tidak, istilahnya tidak dikatakan harokat gitu. Kalau sukun ya tetap sukun gitu. Itu fi'il madhi. Kita lihat contohnya. Contohnya nih. Contohnya fi'il tasallama. Fi'il tasallama menyerahkan menjadi tusullima diserahkan. Tasallama itu apa? Menerima ya. Tasallama menyerahkan atau menerima. Arti yang pas apa? Ya kita lihat ini aja. Tasallama ini fi'il maklum. Kemudian dari fi'il maklum ini menjadi majhul dengan cara ini. Tusullima ini huruf sebelum terakhir. Huruf sebelum terakhir maksudnya ain fi'ilnya itu di kasroh. Li ini di kasroh. Kemudian huruf-huruf sebelumnya di dhammah. Tusullima. Kemudian contoh yang sana paling sederhana ini. Qara'a kemudian menjadi majhul dengan cara huruf sebelum terakhir. Maksudnya ain fi'il. Ain fi'il itu apa? Kan kita ingat qara'a itu wazennya adalah fa'ala. Qara'a, fa'ala. Fa fi'ilnya qaf, ain fi'ilnya ra, lam fi'ilnya hamzah gitu. Maka ketika majhul maka ain fi'ilnya yakni ra, ain fi'ilnya ini di kasroh. Ri. Kemudian huruf sebelumnya di dhammah. Quri'a. Fa'ala jadi fu'ila. Wazan yang paling sederhana kan itu. Fa'ala jadi fu'ila. Kalau tasallama tadi tafa'ala jadi tufu'ila. Ainnya, ain fi'ilnya tufu'ila. Kemudian contoh berikutnya qata'a memetik menjadi qutti'a dipetik.
toknya itu di kasroh ya, ini kok di fathah ini, salah ini, artinya toknya itu di kasroh. Qatto'a bukan memeti, memotong-motong. Qatto'a memotong-motong. Qutti'a dipotong-potong. Qutti'a dipotong-potong. Nah, jadi qatto'a fa'ala jadi fu'ila. Qutti'a ain fi'ilnya huruf sebelum terakhir di kasroh dan huruf sebelumnya di dhammah. Istaghfara meminta ampun menjadi ustughfira diminta ampun, dimintai ampun. Tuh. Istaghfara jadi ustughfira. Istaghfara itu wazannya istaf'ala. Kemudian majhul menjadi ustuf'ila, ustuf'ila, ustuf'ila. Nah, inilah pembentukan fi'il majhul jika fi'ilnya itu fi'il madhi. Intinya fa'ala jadi fu'ila. Nah. Kemudian fi'il mudhari'. Kalau di dhammah awalnya dan di fathah sebelum huruf terakhir. Di dhammah awalnya, awalnya itu maksudnya apa? Berarti huruf mudhari'ah. Jadi fi'il mudhari' itu tandanya adalah huruf mudhari'ah. Huruf mudhari'ah bisa ya, ta, atau hamzah atau nun gitu. Yaf'ulu, taf'ulu, kemudian af'ulu, naf'ulu, kan ada ya, ta, hamzah, nun, itu yang awal-awal itu disebut huruf mudhari'ah. Huruf mudhari'ah. Lah kalau dia majhul, maka huruf-huruf mudhari'ahnya itu di dhammah. Terus berikutnya dan di fathah sebelum huruf terakhir. Ya, sebelum huruf terakhir ini maksudnya tadi juga sama ain fi'il. Huruf sebelum terakhir maksudnya ain fi'il itu di fathah. Sehingga nanti untuk wazan yang paling sederhana adalah yaf'ulu. Yaf'ulu. Nanti majhulnya gimana? Huruf mudhari'ahnya di dhammah. Yuf. Kemudian ainnya di fathah. Yuf'alu. Majhulnya gitu. Yuf'alu. Contohnya yatasallamu. Majhulnya menjadi yutasallamu. Huruf mudhari'ahnya ya di dhammah yu. Kemudian sebelum terakhir di fathah la. Huruf sebelum terakhir maksudnya ain fi'il. Yatasallamu itu yatafa'alu. Jadi yutafa'alu, yutasallamu. Yaqra'u jadi yuqra'u. Yaqra'u sedang membaca. Yuqra'u sedang dibaca. Yaqra'u jadi yuqra'u. Berikutnya yuqatti'u jadi yuqatti'u sedang memotong-motong. Yuqatta'u sedang dipotong-potong. Maka yuqatti'u ini bukan majhul. Yuqatti'u ya. Yuqatti'u ini bukan majhul. Karena majhul itu syaratnya kalau huruf mudhari'ahnya di dhammah, meskipun di sini yu di dhammah ya, tapi dia bukan majhul. Karena apa? Syarat berikutnya ini
ain fiilnya atau huruf sebelum terakhirnya di fathah. Kalau kasroh yuqatti'u kan kasroh ya, itu bukan majhul, dia maklum. Majhul itu kalau ain fiil atau huruf sebelum terakhirnya di fathah, yuqatta'u gitu. Kemudian yastaghfiru, sedang meminta ampun. Kemudian majhulnya adalah yustaghfaru, sedang dimintakan ampun. Yustaghfaru, sedang dimintakan ampun. Sedang itu fi'il mudhari' majhulnya semacam ini. Ada yang tanyakan? Jadi kalau ditinjau dari pelakunya menjadi maklum dan majhul, pelaku atau fa'il. Kemudian kalau ditinjau dari objeknya tadi, dari maf'ul bihnya ada lazim dan muta'addi. Nah, kita lihat di sini. Susunannya, kita lihat contoh pada halaman 34 itu. Kalau fi'il maklum, contohnya di sini, qara'al mudhi'u an-naba'a. Maka susunannya adalah fi'il kemudian fa'il. Qara'a fi'il kemudian al-mudhi'u fa'il. Kemudian kalau yang majhul, quri'a itu kan fi'il majhul ya. Maka susunannya nanti fi'il kemudian an-naba'u itu namanya naibul fa'il. Bisa ditambahkan naibul fa'il. Tidak ada fa'il, adanya adalah naibul fa'il. Naib itu artinya apa? Pengganti. Pengganti fa'il. Pengganti fa'il. Maka nanti susunan kalimat itu nanti di sini belum sampai ya. Dalam bahasa Arab itu kalimat itu kan ada dua jenis. Nanti distilahkan dengan jumlah ismiyah, kalimat yang diawali dengan isim, dan jumlah fi'liyah, kalimat yang diawali dengan fi'il. Nah, untuk kalimat yang diawali dengan fi'il, ini susunannya adalah fi'il kemudian fa'il atau fi'il kemudian naibul fa'il gitu. Tergantung fi'ilnya apa. Fi'ilnya maklum atau majhul gitu. Kalau fi'ilnya maklum maka susunannya ini qara'al mudhi'u fi'il terus fa'il gitu. Kalau fi'ilnya majhul maka fi'il terus naibul fa'il. Naibul fa'il. Jadi ada fa'il dan naibul fa'il itu nanti kaitannya dengan ini, kaitannya dengan fi'il itu maklum atau majhul. Cuman memang nanti pembahasan itu ada dalam pembahasan ketika membahas isim ya, karena fa'il, naibul fa'il itu kan isim gitu, tidak dibahas di sini, cuman kita hanya mengaitkan gitu aja. Nanti ketika kita bahas fa'il, naibul fa'il itu sudah ada gambaran sebelumnya. Sudah selesai pembagian fi'il ditinjau dari pelakunya. Ada pertanyaan? Jelas ya? Mudah dipahami ya? Nanti pembahasan berikutnya nanti al-fi'lu binadhari ila taghyirihi, fi'il ditinjau dari perubahannya.
yakni fi'il itu ada yang mabni dan ada yang mu'rab. Fi'il mabni, fi'il yang bagian akhirnya tetap tidak berubah. Misalnya ada fi'il jalasa, bagian akhirnya itu terus jalasa, nggak berubah jadi jalasu, jalasi, nggak berubah gitu. Tapi ada juga nanti fi'il yang mu'rab, fi'il yang bagian akhirnya bisa berubah. Contohnya yajlisu. Nah, yajlisu itu kadang begitu, yajlisu, kadang yajlisa, kadang yajlis. Bisa berubah-ubah bagian akhirnya. Yajlisu, yajlisa, yajlis. Artinya sama, sedang duduk gitu. Tapi bagian akhirnya bisa yajlisu, yajlisa, yajlis. Itu fi'il yang mu'rab. Insyaallah pembahasan ini mungkin kita bahas di kesempatan mendatang insyaallah. Nanti untuk ini mungkin bisa nyicil dipelajari sendiri, sehingga nanti kalau mungkin ada mungkin sudah mudah dipahami ya, nanti mungkin kita tinggal membaca dengan cepat, menerangkan dengan cepat, dan nanti tinggal mungkin masih menyisakan masalah-masalah yang sulit difahami, tinggal nanti ditambahkan, dibahas lebih lanjut. Sudah sampai di sini dulu yang kita kaji. Semoga ada manfaatnya. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum alhamdulillahi rabbil alamin.